khasyatillah. Tidak akan masuk ke dalam neraka orang yang menangis karena takut kepada Allah. Poin tentang neraka ini sangat banyak yang harus disampaikan, tapi waktu yang tersedia sangat terbatas. Oleh karena itu, saya langsung akan masuk kepada penjelasan tentang poin-poin yang menggambarkan tentang neraka. Pertama, sudah disinggung waktu daurah pertama ketika kita membahas surga, bahwa surga dan neraka sudah ada sekarang berdasarkan nas Al-Quran dan hadis yang sahih, ya, bahwa neraka uiddat lil kafirin fattaqun narul lati waquduhan nas wal hijarah. Atau fisiknya itu kebal terhadap api dan tidak merasakan penderitaan sedikit pun dari api neraka, padahal mereka berada di dalam neraka juga. Allah Azza wa Jalla berfirman dalam surah At-Tahrim ayat yang ke-6, Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah alaiha malaikatun ghiladun shidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Hai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu-batu. Manusia yang dimaksudlah para ahli neraka. Batu-batu yang dimaksud ada dua. Pertama, batu berhala yang disembah oleh mereka. Kenapa batu berhala dimasukkan ke dalam neraka? Bukankah si batu berhala tidak bersalah? Apakah mereka batu itu minta dirinya disembah oleh manusia? Tidak. Manusia itu aja yang dungu, benda mati dari batu disembah-sembah, diukir, dipahat menyerupai makhluk tertentu lalu disembah. Kenapa batu yang tak bersalah dimasukkan ke dalam neraka? Dijelaskan oleh para ulama, karena dimasukkannya batu berhala ke dalam neraka sebagai azab tambahan secara psikis kepada para penyembahnya. Ketika batu yang diagung-agungkan di dunia ternyata masuk juga ke dalam neraka, secara psikis mereka terhantam, secara psikis mereka itu terhinakan. Yang diagung-agung kok dihinakan dalam neraka. Adapun batu itu sendiri benda mati yang tidak punya rasa, tidak merasa tersiksa dengan adanya mereka dalam neraka. Itu batu pertama yang menjadi kayu bakar api neraka. Kedua, batu yang dimaksud, dan inilah yang lebih kuat, adalah batu kibrit. Batu kibrit adalah batu belerang, dan dipilih oleh Allah batu belerang karena batu belerang memiliki 5 sifat spesifik yang memberikan tambahan azab yang lebih dahsyat dibanding kayu bakar yang lain. Yang pertama, batu belerang itu lengket di kulit, nempel, sehingga batu belerang terbakar yang menempel di kulit, kulitnya ikut terbakar. Kedua, memberi efek panas lebih besar daripada kayu bakar yang lainnya. Panas yang ditimbulkan oleh batu belerang jauh lebih tinggi suhunya dibanding kalau kayu bakarnya dari kayu, dari kertas atau dari benda-benda lain. Itu lebih panas. Yang ketiga, batu belerang itu menimbulkan bau yang sangat menusuk. Coba kita ke gunung yang masih aktif, yang masih ada
kawahnya, laharnya yang mengeluarkan gas belerang. Bau apa yang kita hirup? Oh, itu bau menyengat ya. Dari Bandung ke Subang melalui gunung apa? Tangkuban Parahu yang masih aktif. Nah, kalau sore dan pagi bau belerangnya itu menyengat, tercium oleh setiap orang yang lewat dari Bandung ke Subang. Bisa muntah, bisa pusing dan yang sejenisnya ya. Batu belerang menimbulkan bau yang luar biasa. Keempat, batu belerang juga menghasilkan asap yang sangat hitam, pekat, dan menimbulkan efek perih di mata. Oleh karena itulah dipilih batu belerang sebagai kayu bakar dari api neraka. Kata Allah, hai orang-orang yang beriman, jagalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang kayu bakarnya terdiri dari manusia dan batu. Alaiha malaikatun ghiladun syidad. Di neraka itu ada malaikat penjaga yang memiliki dua karakter. Pertama, ghilad, kedua, syidad. Yang dimaksud dengan ghilad adalah tidak memiliki rasa belas kasihan. Hatinya itu keras, hatinya itu membatu, hatinya tidak memiliki belas kasihan. Karena dia harus menyiksa. Kalau ketika menyiksa punya rasa belas kasihan, apa yang terjadi? Nggak tega nyiksanya ya. Kita aja umpamanya jadi korban copet, gemesnya, keselnya kita, marahnya kita ke pencopet itu luar biasa. Pas si pencopet tertangkap basah, dipukuli orang sampai berdarah-darah, menjerit-jerit. Apa yang kita lakukan? Udah kasihan. Karena ada belas kasihan. Tadinya marah banget, gemes dan kesel banget. Tapi setelah si copet itu berlumuran darah, teriak-teriak, maka kita pun tidak tega untuk melanjutkan siksaannya. Padahal belum puncak. Nah, bayangkan apabila azab di neraka yang jauh lebih dahsyat daripada di dunia, malaikat yang menyiksanya itu punya rasa belas kasihan, maka nggak akan tega. Maka dicabut rasa belas kasihan oleh Allah dari hati mereka, dari hati para malaikat. Ingat, Allah menyatakan para malaikat punya hati. Al-Quran yang menyatakan, kata Allah, hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga apabila sudah dicabut rasa takut dari hati-hati para malaikat. Qala famada qala rabbukum, qala al-haqq. Maka berkatalah para malaikat, apa yang dikatakan oleh Rabb kalian? Dijawab, kebenaran. Ayat ini berbicara tentang takutnya para malaikat. Ketika Allah berfirman di langit, maka para malaikat takut sampai mengepakkan sayapnya yang menimbulkan bunyi gemerincing seperti gemerincingnya rantai-rantai besi yang jatuh di atas batu-batu yang keras. Lalu mereka pingsan. Tak berapa lama mereka siuman dan masih diliputi rasa takut yang besar. Sampai Allah menyatakan hatta idza fuzzi'a an qulubihim, sehingga apabila Allah telah menghilangkan rasa takut dari hati-hati para malaikat, barulah para malaikat itu bertanya. Ayat ini menunjukkan malaikat punya hati. Nah, tapi hati malaikat penjaga neraka dicabut rasa belas kasihan dari diri mereka. Mereka itu tidak memiliki belas kasihan. Makanya oleh Allah disebut dengan sebutan ghilad. Adapun syidad itu badannya sangat kuat,
sehingga mereka tidak merasa menderita walaupun berada dalam neraka. Tidak kepanasan, tidak menderita. Apa yang mereka rasakan di alam neraka tak beda dengan apa yang dirasakan oleh para malaikat yang menjaga surga. Para malaikat yang menjaga surga tidak merasakan kenikmatan di surga seperti kenikmatan yang dirasakan oleh manusia ahli surga. Kenapa demikian? Karena manusia ada dalam surga merasa bahagia, senang itu karena memiliki banyak keperluan, kebutuhan untuk bersenang-senang. Mereka butuh makan, minum, tidur, pasangan, dan yang lain-lainnya, dan semuanya tersedia di surga dengan kualitas kenikmatan yang tidak ada bandingannya di dunia. Makanya manusia di surganya sebagai ahli surga bahagia, gembira, senang, happy. Adapun para malaikat, mereka tidak butuh makan, mereka tidak butuh minum, mereka tidak butuh tidur, mereka tidak butuh pasangan, mereka tidak membutuhkan seperti ini Malaysia. Mereka tidak memerlukan mereka tidak memerlukan apa yang diperlukan oleh manusia. Coba saja umpamanya keperluan manusia dengan kambing, sama apa tidak? Tidak. Manusia diberi uang, diberi emas perak, diberi makanan daging dan seterusnya. Senang. Coba berikan itu ke kambing. Kambing dikasih emas umpamanya berupa kalung nih, 1 kilo digantungkan. Senang nggak dia? Enggak. Malah kesakitan. Dikasih daging, dia cuek. Ya, dikasih artis tercantik, dia malah nggak peduli gitu ya. Karena apa? Bukan itu yang dia perlukan. Tapi begitu dikasih rumput hijau, baru dia senang. Dia senang dengan apa yang membuat manusia tidak senang. Manusia dikasih rumput, ngapain rumput ya? Kasih rumput ke kambing, senang banget. Sebaliknya kambing dikasih emas perak, dikasih mobil Lamborghini, ini merek ya, merek apa jenis? Merek. Dikasih si tadi, seneng nggak dia? Dia tidak perlu itu. Tapi kalau itu ditawarkan kepada manusia yang sangat dia perlukan, yang akan membuat dia bisa happy dengannya, barulah manusia happy dengan hal itu. Malaikat tidak memerlukan makanan, minuman, pasangan, kasur, dan sesuatu yang ada di surga. Maka kebahagiaan malaikat ya tidak seperti yang dirasakan oleh manusia yang ada dalam surga. Dengan demikian, malaikat yang ada dalam neraka pun mereka tidak merasa menderita dengan ada di dalam neraka. Badan mereka tidak terkena atau merasakan panas sedikit pun, karena Allah Azza wa Jalla memberikan kekuatan untuk menahan hal itu. Maka disebut dengan sebutan syidad. Ghilad urusan psikisnya, urusan jiwanya, syidad urusan fisiknya. Para malaikat fisiknya kuat, tidak mempan api, tidak menderita dengan api neraka yang ada dalam neraka, dan hatinya sudah dikosongkan, dibersihkan dari rasa belas kasihan. Disebut ghilad dan syidad. Alaiha malaikatun ghiladun syidad la ya'suna Allah ma amarahum wa ya'maluna ma yu'marun. Jadi ada malaikat yang menjaga. Berapa person malaikat? Para ulama ikhtilaf. Ada yang menyatakan 19 person, seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dalam surah Al-Muddathir mulai ayat 26 sampai 30. Sa'uslihi saqar wa ma adraka ma saqar la tubqi wa la tadar lawahatul lil bashar 'alaiha 19.
Aku akan jerumuskan dia ke dalam neraka sakar. Tahu nggak kamu apakah neraka sakar itu? La tubqi wa la tadhar, tidak menyisakan dan tidak membiarkan. Maksud tidak menyisakan, tidak ada satu titik pun dari tubuh ahli neraka yang tersisa oleh api neraka, baik luarnya termasuk juga dalamnya, hatinya, jantungnya. Allati tattali walal afidah, api itu menembus sampai ke jantungnya, sampai ke hatinya, tulangnya, ususnya, semuanya itu apa? Terkena oleh api neraka, jilatan api neraka. Makanya la tubqi, tidak menyisakan satu bagian pun dari tubuh ahli neraka, luarnya ataupun dalamnya. Nanti kita akan lebih detail dalam jenis-jenis siksa yang ada dalam neraka. Ya, kita belum sampai ke sana. Mudah-mudahan terkejar waktunya. Wala tadar, dan tidak membiarkan. Makna tidak membiarkan, tidak ada satu detik pun waktu di mana si api istirahat dulu. Bahkan jangankan ya membiarkan begitu, mereda atau menurun saja daya siksanya, tidak. Setiap kali api itu sudah menurun panasnya, kami tambah lagi. Nanti akan dijelaskan dalam jenis-jenis siksa di dalam neraka. Alaiha tis'ata asyar, di atas neraka itu ada 19 malaikat. Nah, dari ayat ini sebagian ulama menyatakan bahwa 19 malaikat itu maknanya 19 personal malaikat. Sebagian ulama yang lain menyatakan 19 kelompok malaikat, yang satu kelompoknya jumlahnya tidak terhitung. Ada dua kelompok ulama ahli tafsir ketika menafsirkan 19 malaikat ini. Ada yang menyatakan 19 person, ada yang menyatakan 19 kelompok, yang satu kelompoknya jumlahnya tidak terhitung. Dan disebutnya jumlah yang sedikit dari penjaga neraka di kalangan para malaikat, itu yang membuat si orang-orang kafir tertipu, terfitnah, terkecoh. Makanya Allah menyatakan, wa ma ja'alna ashaban nari illa malaika wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru. Tidaklah kami jadikan untuk para ahli neraka kecuali para malaikat penjaga, dan tidaklah kami jadikan jumlah malaikat penjaga tersebut kecuali sebagai fitnah bagi orang-orang kafir. Apa maknanya? Maknanya orang kafir terfitnah, artinya terkecoh. Mereka menyatakan sedikit banget malaikat penjaga neraka, cuma 19 orang. Malaikat, bukan orang. 19 malaikat, mereka banyak kan. Udah kita keroyok aja lalu keluar dari neraka. Tanpa mereka sadari, suatu malaikatnya pun mustahil dikalahkan oleh seluruh makhluk manusia dan jin yang ada di muka bumi. Satunya aja, apalagi 19. Apalagi sebagian ulama menyatakan 19 kelompok para malaikat. Dan banyaknya jumlah para malaikat yang ada dalam neraka melebihi 19, nanti dijelaskan di dalam hadis. Nabi SAW menyatakan, yu'ta bi jahannam ya sab'una alfa zimam. Akan didatangkan ke dalam neraka itu 70.000 zimam. Zimam itu rantai dari besi. Setiap satu rantai besinya digusur, dibawa oleh 70.000 malaikat. Satu rantai besinya dibawa oleh 70.000 malaikat. Ini ada 70.000 rantai besi. Ada berapa malaikat yang hanya ngagusur rantai besi aja? 70.000 aja kali 70.000. Sekitar 4 miliar 900 juta ya.
7 kali 7 berapa? 49. 70.000 itu nolnya 4 kali 2 8. 49 dengan 8 nol. 49 juta atau 4 miliar 900 juta malaikat. Itu hanya yang pegang rantai, belum yang siksaan lainnya, yang menunjukkan 19 malaikat itu bukan 19 personal malaikat, tapi 19 kelompok yang masing-masing kelompok dipimpin oleh satu malaikat tadi, ya. Dan inilah keterangan kedua tentang gambaran neraka, bahwa di dalam neraka ada malaikat penjaga. Ketiga, di manakah tempatnya neraka? Apakah di atas langit, di dalam perut bumi, ataukah matahari itu yang merupakan neraka, atau di mana? Para ulama ikhtilaf tentang di mana keberadaan neraka. Sebagian mereka ada yang menyatakan di dalam tanah, di dalam perut bumi. Sebagian lain menyatakan di atas langit. Sebagian lain ada yang menyatakan matahari itulah neraka. Dan yang terakhir yang tawakuf. Makna tawakuf, abstain, tidak menentukan di mana letak neraka. Karena apa? Karena baik Allah dan Rasulnya tidak menjelaskan di mana letak neraka. Apa yang tidak dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya, kita juga jangan, kata orang-orang ABG di Indonesia, jangan sotoy. Saya nggak tahu ada nggak di sini istilah sotoy. Soto itu mah makanan. Sotoy itu sok tahu. Lalu dengan akalnya, dengan pikirannya, dengan rohnya, dengan perasaannya meraba-raba, kayaknya di sini nih. Nggak boleh. Karena neraka alam gaib. Alam gaib wajib ditentukan oleh wahyu yang bersumber dari Allah dan Rasulnya dalam Quran dan hadis yang sahih. Selama tidak ada Quran dan hadis yang sahih yang menjelaskan alam gaib, tidak boleh kita berbicara. Oleh karena itu, itulah pendapat yang benar. Apalagi orang yang beranggapan bahwa neraka itulah matahari, ini bertolak belakang dengan nas hadis. Karena apa? Karena matahari dan bulan pun kalah oleh Allah dimasukkan ke dalam neraka. Loh, apa dosanya matahari dan bulan? Ya, kalau dimasukkan ke dalam neraka, mereka tidak ada dosa. Lalu kenapa dimasukkan ke dalam neraka? Para ulama menjelaskan dimasukkannya bulan dan matahari ke dalam neraka sebagai apa tadi? Sama dengan dimasukkannya berhala dari batu ke dalam neraka, sebagai azab psikis kepada para penyembah matahari dan bulan. Ada nggak yang menyembah matahari? Banyak. Saya nggak tahu benar tidaknya, katanya di Jepang juga dulu penyembah matahari, ya. Agama Shinto itu menyembah matahari. Apakah sekarang masih ada? Wallahu alam, apa dimaksud Jepang. Tapi pasti masih ada orang yang menyembah matahari, ya. Begitu matahari yang disembah diagung-agungkan sama-sama masuk neraka, secara psikis mereka tambah tersiksa, ya. Nah, ini menunjukkan matahari bukanlah neraka, karena matahari juga, ternyata matahari juga dimasukkan ke dalam neraka. Kedua, Nabi SAW menyatakan, seandainya satu tetes air perasan zakum. Apa itu zakum? Buah yang ada dalam neraka. Kalau diperas, ada cairan yang menetes. Seandainya satu tetes air perasan zakum itu menetes ke alam dunia, hancurlah alam jagat raya ini. Dunia dan seisinya hancur semua. Satu tetes, bayangkan. Bagaimana dengan orang yang hidup di suatu tempat yang hanya ada zakum di sana? Itu dalam neraka, waliyadzubillah. Nah, andai matahari itu neraka, sudah hancur alam jagat raya ini, ya. Panasnya matahari yang dahsyat tadi
Tidak ada apa-apanya dengan panasnya api neraka. Jangankan api nerakanya, satu tetes air perasan zakum di neraka menetes ke alam dunia, hancur alam jagat raya ini. Semua penjelasan tadi menunjukkan bukanlah matahari yang neraka tersebut, tapi di mana? Wallahu a'lam bissawab. Berkata Syekh Waliullah Ad-Dahlawi dalam kitab Al-Aqidah, walam yashrah nassun fi ta'yini makanihima ay al-jannah wan nar bal haitsu sya'allahu ta'ala illa ihatata lana bi khalqillahi wa awamilihi. Nas Al-Quran ataupun hadis tidak menjelaskan secara pasti letak keberadaan neraka dan surga, tapi dia berada di tempat yang Allah kehendaki, yang kita tidak tahu di mana dia. Ya, Siddiq Hasan Khan ketika mengomentari Syekh Waliullah Ad-Dahlawi ini menyatakan, aqul wa hadza arjahul aqwal wa ahautuha insyaallah taala. Aku berpendapat inilah pendapat yang terkuat, ya, yang menyatakan tentang keberadaan surga dan neraka. Artinya wallahu alam, kita tidak tahu karena surga dan neraka adalah alam gaib. Alam dunia yang kita tempati sekarang adalah alam nyata. Tentu saja itu berbeda alam yang kita tidak tahu di mana mereka berada. Inilah yang pertama tentang keberadaan neraka. Kedua, tentang sifat neraka. Pertama, keberadaannya di mana kita tidak tahu dan tidak boleh mencari tahu, karena Allah dan Rasulnya pun tidak memberitahukan keberadaan neraka. Kedua, kapasitas neraka sangat banyak, luasnya sangat luas, besar ukuran neraka itu. Besarnya ukuran neraka didasarkan minimal kepada 4 data, 4 bukti. Bukti yang pertama adalah orang-orang yang masuk ke dalam neraka jumlahnya tidak terhitung. Lebih banyak mana yang ke surga dengan yang ke neraka? Lebih banyak ke neraka. Yang ibadah, yang bersyukur, yang ke surga sedikit. Mana yang lebih banyak, yang muslim apa yang kafir? Yang kafir di alam di dunia ini. Di kalangan yang muslim, mana yang lebih banyak mana ahlus sunnah dengan ahlul bidah? Lebih banyak ahlul bidah. Di kalangan ahlus sunnah lebih banyak yang taat atau yang maksiat? Lebih banyak yang maksiat, yang taatnya sedikit. Ya, semakin sedikit dari kelompok yang sedikit, maka manusia yang ke surga jauh lebih sedikit daripada yang ke neraka. Yang ke neraka jauh lebih banyak. Dan tidak hanya manusia, tapi juga jin. Lebih banyak yang ke neraka. Kalau malaikat tidak ada yang ke neraka kecuali para malaikat yang ditugaskan di neraka bukan untuk diadab, tapi untuk mengadab atas perintah Allah Azza wa Jalla, ya. Nah, sekalipun jumlah manusia dan jin yang masuk neraka itu begitu banyak, ternyata neraka masih belum penuh. Allah jelaskan dalam Al-Quran surah Qaf ayat 30. Allah berfirman, yauma naqulu li jahannama halim talati wa taqulu hal min mazid. Pada hari itu ketika neraka semuanya, penghuni neraka sudah masuk semua ke dalam neraka. Pada hari itu kami bertanya kepada jahanam, apakah kamu sudah penuh? Si neraka menjawab, masih ada nggak tambahan? Masih lapar ya? Menunjukkan masih belum penuh, padahal seluruh penghuni neraka sudah masuk ke dalam api neraka. Dijelaskan dalam salah satu hadis dari Anas radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, la tazalu jahannamu yulqa fiha wa taqulu hal min mazid hatta yad'a rabbul izzati fiha qadamah wa yanzawi ba'daha ila ba'd
fataqulu qad bi'izzatika wa karamik. Hadis ini muttafaqun alaih. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tidak henti-hentinya neraka jahanam itu, ke dalamnya dilemparkan para penghuni neraka. Begitu dilemparkan, neraka berkata, masih ada enggak tambahan? Masih ada tambahan? Masih ada enggak tambahan? Terus begitu sampai seluruh ahli neraka sudah masuk ke dalam neraka. Allah bertanya, halim talati, kamu sudah penuh? Masih juga hal min mazid, masih ada enggak tambahan? Maka Allah pun meletakkan kakinya ke dalam neraka. Lalu api neraka itu semuanya saling menyingkir ke pinggir sambil menyatakan, cukup, cukup, cukup demi kemuliaanmu dan kegagahanmu ya Allah. Hadis ini riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dengan sanad yang sahih dalam dua kitab sahihnya, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, yang menunjukkan neraka belum penuh setelah seluruh ahli neraka dimasukkan ke dalam neraka. Dan salah satu faidah dari hadis ini pun menyatakan Allah punya kaki. Tapi jangan dibayangkan kakinya seperti kaki manusia atau yang lainnya. Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang menyerupai Allah. Jangankan kaki manusia dengan kaki Allah, kaki manusia dengan kaki binatang saja sama beda. Apa yang beda? Semuanya. Jumlahnya beda, bentuknya beda, ukurannya beda, warnanya beda, fungsinya beda. Kita punya kaki, kucing punya kaki. Kaki kita dengan kaki kucing sudah beda dalam segala ukurannya. Kita lebih gede, lebih panjang. Kita menang dalam hal itu. Coba jumlah kita kalah. Kita cuma 2, kucing 4. Ukuran kita menang, jumlah kalah. Ya, jarinya sama? Enggak. Kukunya sama? Enggak. Fungsinya sama? Ada yang sama, ada yang beda. Yang sama berjalan. Fungsinya berjalan sama. Mereka berjalan, kita berjalan. Cuma yang lain beda. Kaki kita bisa dipakai nendang, kucing nggak bisa nendang. Ya, kucing bisa mencakar dengan kaki, kita nggak bisa. Garuk-garuk bisa. Kalau ada yang gatal di di kaki, nggak perlu donggok, kita cukup digaruk saja sama kaki. Nyakar nggak bisa, ya. Itu kaki kita dengan kaki kucing, belum dengan kaki kuda, belum dengan kaki monyet, beda. Makhluk dengan makhluk saja kakinya beda, apalagi makhluk dengan Khaliq. Jadi jangan dibayangkan kaki Allah seperti kaki baik manusia atau makhluk lainnya. Enggak, laisa kamitslihi syai'un. Kedua, tidak boleh dideskripsikan, baik jelas ataupun tidak jelas. Mendeskripsikannya disebut takyif, termasuk mempertanyakan bagaimana sih kaki Allah. Itu takyif, karena pertanyaan bagaimana itu meminta deskripsi, meminta apa? Penjelasan, baik jelas ataupun tidak jelas. Kalau yang jelas detail, ukurannya sekian, bentuknya sekian, jadi sekian, itu detail. Kalau yang tidak jelas, kaki Allah itu panjangnya 10 kali daripada lebarnya, itu kan nggak jelas. Tapi tetap deskripsi, itu takyif, itu tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Karena berbicara tentang sifat Allah tanpa ilmu sama dengan berbicara tentang Allah tanpa ilmu, dan itu dosa besar. Pertama, Allah menyatakan wala taqfu ma laisa laka bihi ilmu. Kamu jangan berbicara tentang sesuatu yang kamu tidak punya ilmunya. Kita nggak punya ilmu tentang sifat Allah, sudah diem, gitu ya. Jangan apa tadi istilah bagi orang Indonesia, jangan sotoy, sotoy Makassar. Jangan. Kedua, Allah menyatakan bahwa berbicara tentang Allah tanpa ilmu itu dosanya lebih besar daripada dosa syirik. Selama ini kita mengenal dosa syirik dosa yang paling
besar, ada yang lebih besar, yaitu dosa syirik. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, qul innama harrama rabbiyal fawahish ma dhahara minha wa ma batana. Katakan oleh Muhammad, Allah itu hanyalah mengharamkan kepadaku fawahish, baik yang zahir ataupun yang batin, al-itham, al-baghy, terus wa an tusyrika billahi ma lam yunzil bihi sultanan wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah hanya mengharamkan kepadaku lima dosa besar. Dimulai dari dosa besar terkecil. Pertama, fawahish, baik zahir ataupun batin, perbuatan keji. Yang kedua, al-itham, dosa. Yang ketiga, al-baghyu. Kita tidak bahas makna ini karena bukan di sini stressing kita. Yang keempat, kamu menyekutukan Allah tanpa pada Allah tidak menurunkan keterangan tentang hal itu. Dosa syirik lebih besar daripada dosa sebelumnya. Dan yang lebih besar dari dosa syirik adalah wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Kalian berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Sotoi tentang Allah tadi, ya. Loh, kenapa itu lebih besar daripada syirik? Pertama, kalau syirik madaratnya hanya untuk pelakunya, yang lain tidak akan terbawa madarat dari perbuatan syirik itu. Kedua, sedangkan berbicara tentang Allah tanpa ilmu namanya juga berbicara. Dia tidak tahu tentang Allah, tapi dia punya gambaran tentang Allah dengan ru'yunya yang pasti salah. Dia dosa untuk dirinya sendiri lalu ngomong, maka kekeliruan, kesesatan dia tentang Allah dia tularkan ke banyak orang, mempengaruhi banyak orang dengan pengaruh yang buruk, maka tersesatkan juga orang lain. Dhal wa mudil, sesat dan menyesatkan. Yang kedua, berbicara tentang Allah tanpa ilmu juga bisa menjerumuskan ke dalam perbuatan syirik dan kufur. Seperti menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk, itu syirik. Menyamakan Allah dengan makhluknya dari aspek sifatnya, itu berbicara tentang Allah tanpa ilmu bisa terjerumus ke sana. Makanya Imam Ibnu Qayyim menyatakan berbicara tentang Allah tanpa ilmu lebih besar dosanya daripada dosa syirik. Makanya takyif terlarang. Takyif mendeskripsikan, menjelaskan sifat Allah baik dengan penjelasan yang samar, apalagi yang jelas dengan ra'yu, tanpa tuntunan dari nas Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW yang sahih. Makanya ketika kita bertemu dengan ayat atau hadis tentang sifat Allah seperti hadis ini, Allah meletakkan kakinya ke dalam neraka, menunjukkan Allah punya kaki, wajib kita yakini karena Allah menyatakan demikian, Rasul SAW juga menyatakan demikian. Dalam Al-Quran Allah menyatakan Allah menyingkapkan betisnya pada hari kiamat. Yauma yukshafu an saqin wa yud'auna ila sujudi fala yastati'un. Yauma yukshafu an saqin, pada hari itu Allah menyingkapkan betisnya. Wa yud'auna ila sujud, lalu manusia disuruh untuk sujud, fala yastati'un, mereka tidak mampu sujud. Sebagian orang ada yang menyatakan yauma yukshafu an sakin, ketika pada hari betis-betis disingkapkan, itu bukan betis Allah, itu betis orang. Ada yang menyatakan begitu. Itu sotoy namanya. Kenapa? Karena Nabi SAW sendiri yang menyatakan itu betis Allah yang tersingkap. Dalam beberapa hadis yang sahih, di antara riwayat Imam Muslim, dalam kitab Sahih Muslim, nanti ya kepada manusia itu akan mengikuti apa yang mereka sembah ketika di dunia. Di akhirat datang, aku Tuhanmu, oh ikut, ke patung ikut, dan seterusnya. Ketika orang mukmin didatangi oleh berhala, aku Tuhanmu. Orang mukmin tahu ini bukan Allah, bukan. Ketika Allah datang dan menyingkapkan betisnya,
orang mukmin pun mengetahui itulah Allah Azza wa Jalla. Itu berarti Allah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu semua orang disuruh sujud. Orang-orang mukmin yang ketika di alam dunia bisa sujud, sujud mereka. Tapi orang yang ketika di dunia tidak sujud, fala yastati'un, mereka tak mampu sujud. Tiba-tiba si punggungnya itu keras, nggak bisa dibengkokkan, nggak bisa sujud. Syekh Fadl Ilahi dalam salah satu buku judulnya Ahamiyatus Sholatil Jamaah menyatakan orang yang nanti di akhirat tidak bisa sujud ketika disuruh sujud oleh Allah adalah orang yang tidak melakukan sholat berjamaah bersama imam di masjid. Dia sholatnya di rumah, nggak bisa sujud nanti di akhirat. Ayo, ini untuk laki-laki. Oh akhwat, saya harus ke masjid. Enggak, kalau akhwat nggak wajib ke masjid. Boleh ke masjid, tapi rumahnya lebih utama, lebih baik daripada ke masjid. Tapi boleh kalau mau ke masjid. Inilah data kedua. Data yang pertama tentang neraka itu sangat besar, karena seluruh ahli neraka sudah masuk, tapi neraka masih belum penuh. Hal mim mazid gitu. Data kedua. Dasar dari neraka sangat dalam. Dalamnya dasar neraka terlihat dalam sebuah hadis sahih riwayat Imam Muslim, dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Kata Abu Hurairah, kunna ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam id sami'a wajbah. Faqala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, tadru ma hadha? Qulna Allah wa rasuluhu a'lam. Qal hadha hajarun sumiya bihi fin nari mundu 70 kharifa fahuwa yahwi fin nari ilal an. Kami sedang duduk di samping Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tiba-tiba terdengar suara gerbuk yang keras, seperti ada benda besar jatuh. Bertanyalah Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, tahukah kalian suara apa itu? Para sahabat menjawab, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Nabi SAW menyatakan itu adalah batu yang dilempar dari bibir neraka sejak 70 tahun yang lalu, sekarang baru sampai ke dasarnya. Kita tahu batunya masih gede, bukan batu yang kita bisa kepal atau sebesar kepala atau kelapa kita, kelapa atau sebesar kepala kita, lebih gede, mungkin sebesar gunung atau yang ini. Dilemparkan dari bibir neraka terus jatuh ke bawah, dan kita tahu kan hukum gravitasi, semakin lama benda yang jatuh ke bawah kecepatannya semakin tinggi, terus gitu. 70 tahun baru sampai ke dasarnya. Ini menunjukkan dalamnya dasar dari neraka. Dalam riwayat Imam Al-Hakim dan Imam At-Tabrani dari Mu'ad dan Abu Umamah dari Nabi SAW, beliau menyatakan, "Lau anna hajaran mithla sab'i khalafat ulqiya fi min syafiri jahannam hawa fiha sab'ina khalifa la yablughu qa'raha." Seandainya ada sebuah batu ya yang besarnya 7 khalafat, besar sekali, lalu dilempar di tepi atau di bibir neraka Jahannam, maka setelah 70 tahun masih belum mencapai dasarnya. Karena apa? Dalamnya dasar dari neraka tersebut. Ini data kedua yang menunjukkan luasnya neraka. Jadi walaupun manusia jumlahnya banyak, jangan khawatir nggak kebagian kapling di sana. Tapi itu yang bikin kita khawatir dulu. Bahkan saya khawatir punya kapling di sana, kan gitu ya.
Ketiga, data ketiga. Banyaknya jumlah malaikat. Selain manusia dan jin, ada malaikat juga yang ada di sana. Tapi sekali lagi, malaikat bukan diazab, tapi apa? Mengazab. Jumlah malaikat yang mengazab banyak. Allah menjelaskan dalam Al-Quran, surah Al-Fajr 23, waji'a yawma idzin bi jahannam. Pada hari itu didatangkan kepada neraka Jahannam. Apa yang datangkan? Banyak. Salah satunya Nabi SAW menyatakan ketika menafsirkan ayat ini, yu'ta bi jahannama yawma idzin laha sab'una alfa zimam. Yang ini yang saya tadi bilang, ma'a kulli zimamin sab'una alfa malakin yajurrunaha. Akan didatangkan kepada neraka pada hari kiamat nanti 70.000 rantai besi. Satu rantai besinya masing-masing digusur oleh 70.000 malaikat. Jadi malaikat yang menggusur rantai besi saja jumlahnya sudah berapa tadi? 4.900.000.000 malaikat. Ini besar jumlahnya. Dan bukan hanya segitu jumlah malaikat. Itu hanya satu kelompok saja. Seluruhnya ada berapa? 19 kelompok. Pasti lebih banyak lagi. Ditambah jumlah orang, ditambah jumlah jin, neraka masih belum penuh juga. Dan yang lebih mencengangkan lagi adalah data yang keempat. Data keempatnya, dua makhluk besar, matahari dan bulan pun dimasukkan ke dalam neraka. Sebagaimana sebuah hadis Nabi SAW menyatakan, asy-syamsu wal qamaru, kata Nabi SAW, asy-syamsu wal qamaru yusawwarani mukawwarani finnari yaumal qiyamah. Sesungguhnya matahari dan bulan digulung dan dimasukkan kedua-duanya ke dalam neraka pada hari kiamat. Dan ternyata muat. Ada orang, ada jin, ada malaikat yang jumlah ketiga makhluk ini juga sangat banyak. Malaikat aja berjumlah miliaran. Selain itu ada 70.000 zimam tadi, yang itu pasti ukurannya satu zimamnya apa? Besar, makanya digusurnya oleh 70.000 malaikat. Ada matahari dan bulan masuk semua dan ternyata neraka masih belum penuh. Terakhir yang kelima, maksudnya terakhir itu 5 data terakhir ini data tambahan. Saya tadi janjikan 4, saya kasih bonus 1. Bukan terakhir ngajinya masih panjang. Ini baru pembukaan. Yang menyebabkan kita meyakini neraka itu besar, data kelima yang sangat mencengangkan. Yaitu apa? Ukuran fisik, ukuran badan ahli neraka besar. Sebesar apa? Bayangkan. Gigi ahli neraka sebesar gunung Uhud, itu satu giginya. Satu tempat duduk yang ditempati oleh seorang ahli neraka menghabiskan tempat antara Mekah dan Madinah. Berapa kilometer? Sekitar 500 kilometer. Satu orangnya itu gede banget. Nanti dalilnya akan kita ungkap. Dan apa maknanya, apa hikmahnya bahwa ahli neraka itu ukurannya sangat-sangat besar. Kalau besar, segalanya besar, termasuk kulitnya juga apa? Tebal. Salah satu hikmah di antara sekian banyak hikmah besarnya ukuran ahli neraka adalah agar adab dan siksanya jauh lebih terasa. Sebagaimana nanti kita akan jelaskan pada waktu membahas tentang keadaan manusia di dalam neraka.
Kita singgung aja sedikit karena berkaitan dengan kapasitas neraka. Jadi orang-orangnya besar. Kalau orangnya besar, mungkin nggak malaikat yang menyiksanya sebesar kita? Nggak mungkin. Minimal seukuran yang sama, maksimal bisa lebih. Ukuran makhluk yang masuk ke dalam neraka besar-besar, jumlahnya sangat banyak, ditambah dengan alat-alat siksa yang sangat pasti besar dan juga banyak. Dan matahari serta bulan pun masuk ke dalam neraka. Dan setelah semuanya ada di dalam, ternyata neraka masih belum penuh. Ini menunjukkan besarnya volume dari neraka, ya. Inilah yang kedua. Yang ketiga, tentang sifat neraka. Keempat tentang sifat neraka. Kelima mungkin. Yang pertama, neraka sudah ada. Yang kedua, memiliki penjaga. Yang ketiga, letak neraka. Yang keempat, neraka itu sangat besar. Nah, sekarang yang kelima, ya. Kelima, neraka bertingkat-tingkat. Tidak hanya satu tingkat. Cuma bedanya dengan apartemen, dengan hotel, dengan surga. Kalau apartemen, hotel, surga tingkatannya dimulai dari bawah ke atas. Kalau neraka mah dari atas ke bawah, ke basement terus tuh. Jadi tidak ada lantai 1, lantai 2 dan seterusnya, nggak ada. Ada juga dari ground, kemudian lantai LG apa? LG, setelah LG, UG, underground dengan lower ground lebih dalam mana? Lebih bawah mana? Terus basement ke atas, B1, B2 terus sampai dan seterusnya, ya. Urutan tingkatan neraka dari atas ke bawah, urutan surga dari bawah ke atas. Makanya beda disebutnya. Kalau dari bawah ke atas disebut dengan sebutan darajat, kalau dari atas ke bawah disebut dengan sebutan darokat. Derajat dan darokat artinya sama-sama tingkatan, cuma beda urutan. Kalau darajat dari atas ke bawah, kalau darokat dari bawah, kalau derajat dari bawah ke atas, kalau darokat dari atas ke bawah. Semakin bawah semakin hebat siksanya, semakin mengerikan. Dan yang paling bawah yang paling mengerikan. Bagi siapa coba neraka tingkatan paling bawah? Bagi orang-orang munafik. Tapi munafiknya munafik besar. Sebagaimana firman Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang-orang munafik berada pada darat terendah. Darkil darat itu tadi tingkatan, tapi tingkatannya ke bawah. Paling bawah, darkil asfal minan nar, tingkatan neraka yang paling bawah adalah untuk orang-orang munafik. Maksudnya munafik besar. Kalau ada munafik besar berarti ada munafik kecil. Apa bedanya? Beda. Yang satunya besar, yang satu kecil, itu bedanya. Iya, kecil besar tuh dari segi apanya? Kalau munafik besar kafir, dia di luar Islam pada hakikatnya. Hatinya nggak suka ke Islam dan kaum muslimin. Hatinya nggak percaya kepada ajaran Islam. Hatinya ingkar kepada ajaran Islam. Itu hatinya. Tapi lahiriahnya menampakkan keislaman. Pura-pura Islamnya. Acting. Pretending. Sandiwara, pura-pura, ya. Untuk apa pura-pura? Untuk kepentingan dunia. Siapa
yang dominan dalam kehidupan kaum muslimin di Madinah di zaman Nabi SAW, kaum muslimin yang dominan. Kalau orang munafik tetap dalam kekafirannya, dia rugi dalam urusan dunia, nggak dapat apa-apa. Makanya dia pura-pura Islam agar tetap ditokohkan. Itu pertama. Yang kedua, agar bisa menebar racun di komunitas internal kaum muslimin. Bisa mencari dan mencuri kesempatan untuk mencelakakan kaum muslimin, menohok dari belakang, menggunting dalam lipatan, menjadi musuh dalam selimut, jadi kutu busuk gitu. Itu kenapa mereka walaupun hatinya kafir, tapi lahiriahnya menampakkan keislaman. Pada hakikatnya orang seperti kafir, tapi lebih berbahaya daripada orang kafir, ya. Kalau orang kafir terang-terangan menampakkan penentangannya kepada kita, kita bisa waspada kepada dia. Kalau ketemu di jalan, nah kita siap-siap. Perang-perang. Kalau menang, alhamdulillah. Kalau kalah, mati syahid. Nggak ada ruginya. Berhadapan dengan orang-orang kafir, ya. Mau hidup mau mati, kita tetap menang. Kalau kita hidup dia yang mati, kita menang. Kalau kita yang mati dia yang hidup, kita menang sebagai seorang syahid, bahagia di akhirat. Karena mati syahid adalah cita-cita tertinggi bagi setiap muslim. Mati mah pasti mati. Bukan kematian yang wajib dihindari, tapi buruknya keadaan kita di saat kita mati itu yang harus dihindari. Bukan matinya yang harus ditakuti, tapi apa? Su'ul khatimah saat kita mati, itu yang harus kita takuti. Dan mati mah pasti mati. Ada nggak manusia hebat, sakti, mandraguna, kaya raya, kekuasaannya meluas, nggak mati-mati juga udah 1000 tahun tuh? Ada? Nggak ada. Kalau zaman sekarang, kalau zaman dulu yang 1000 tahun ada, ya. Tapi kalau zaman sekarang jangankan 1100 juga jarang. Kalau tak hidup juga udah menderita, itu udah bongkok, ya. Kena angin dikit sudah batuk, gitu. Mau makan enak sudah ompong. Sudah nggak terasa lagi nikmat hidup di alam dunia di usia tua seperti itu. Jadi manusia tersebut, ya, tidak ada yang langgeng, tidak ada yang abadi hidup di dunia, hanya sementara saja. Nah, orang-orang munafik tadi menyembunyikan kekafirannya, menampakkan keislaman, seolah-olah dia itu Islam itu lebih berbahaya. Kita nggak tahu, disangkanya teman padahal lawan. Tiba-tiba lagi lengah, kita ditusuk dari belakang. Munafik besar ini lebih berbahaya daripada orang kafir. Makanya dosanya lebih besar. Makanya siksanya juga paling besar, paling hebat, di tingkatan neraka yang paling bawah, sebagaimana firman Allah, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang-orang munafik itu berada pada tingkatan neraka yang paling bawah. Adapun munafik kecil itu hakikatnya dia masih muslim. Tapi muslim yang memiliki salah satu atau salah dua atau salah tiga atau keempat-empatnya sifat munafik. Bukan salah dua, salah tiga, artinya dua di antara 4 tanda munafik, atau 3 di antara tanda munafik, atau salah satu di antara tanda munafik. Kalau satu kok ada salahnya, ya? Salah satu. Kalau 2, salah 2. Apa keempat tanda munafik itu? Satu apa? Bila berbicara dusta. Kedua, bila dia janji ingkar. Ketiga, bila diamanati khianat. Keempat, bila dia bertengkar curang. 4, jadi siapa yang memiliki dia munafik. Apakah ada nggak di kalangan kaum muslimin yang rajin sholat, rajin saum, rajin ngaji,
rajin tahajud, tapi memiliki salah satu atau dua atau tiga atau keempat-empatnya dari sifat munafik, ada banyak. Mungkin kita memiliki salah satu atau dua atau tiga atau malah keempat-empatnya. Pernah nggak kita dusta? Pasti pernah ya. Saya terus terang pernah. Tapi kapan, di mana, berapa kali, janganlah malu nanti. Pernah nggak kita ingkar janji? Pernah. Pernah nggak kita khianat dari amanat? Pernah. Pernah nggak kita curang ketika berantem? Umpamanya, ya. Umpama kita janji sama orang, kita terlambat. Janjinya jam 8, kita datang jam 12. Orang itu nunggu 4 jam. Begitu kita datang, dia kan marah kepada kita nggak suka dimarahi, bertengkar. Kau ini ingkar janji, saya 4 jam di sini, coba lihat. Terus buang waktu percuma, padahal ini penting. Jangan marah dulu dong. Saya ada undur apa? Kita mikir. Pokoknya kalau kita jujur, kita kalah dalam bertengkar. Cari alasan yang bohong, ya curang, ya dusta berarti. Saya tadi pas kesini, mobil saya itu kempes, gitu ya. Lalu saya buka, ternyata kunci bannya itu bukan pecah, nggak ada. Nyari dulu gitu. Beli dulu ke supermarket. Masih jam 8, kan supermarket bukannya jam 10, saya nunggu 2 jam. Akhirnya setelah 2 jam saya beli, saya pasang dibuka, cadangannya kempes juga. Padahal bohong. Ya itu curang itu. Makanya jangan marah-marah begitu, saya juga capek loh. Akhirnya dia kan, oh gitu ya, maaf. Kita menang. Maaf saja enak, tadi bentak-bentak. Dia jadi kalah dalam bertengkar karena kita curang. Munafik. Apakah orang muslim yang memiliki empat karakter ini keluar dari Islam, kafir, murtad? Tidak. Dia tetap muslim. Tapi muslim yang berdosa besar. Ini sifat-sifat munafik yang 4 tadi, itu menyebabkan pelakunya disebut munafik kecil. Jadi bedanya kalau munafik besar, murtad, keluar dari Islam. Dia sebenarnya tidak beriman, dia kafir kepada Allah dan ajarannya, kafir kepada Allah dan Rasul, tapi pura-pura Islam. Orang ini kan hakikatnya kafir. Dia acting saja, memerankan peran sebagai seorang muslim, hanya acting, kepentingan dunia yang dia inginkan, baik untuk kepentingan dirinya ataupun dengan tujuan mencelakakan kaum muslimin. Pada hakikatnya kafir. Itu besar. Adapun munafik kecil, orangnya iman kepada Allah dan Rasulnya, orangnya suka ibadah, suka sholat. Rukun Islam itu sudah 5-5-nya dilaksanakan, haji sudah 7 kali. Tapi karena hawa nafsu, dia dusta. Karena hawa nafsu, dia ingkar janji. Karena hawa nafsu, dia khianat. Karena hawa nafsu, dia curang ketika bertengkar. Dia tetap muslim, tapi muslim yang berdosa besar, dan dosa-dosanya itu adalah dosa-dosa khas munafik, maka disebut munafik kecil. Besar kecilnya itu dilihat dari segi kadar dosanya. Munafik besar, dosanya terbesar, kafir dia, musyrik dia, keluar dari di luar Islam dia. Adapun orang munafik kecil, dia masih muslim. Makanya kalau ada orang muslim suka sholat ingkar janji, jangan ditembak oleh ayat ini. Kerak neraka loh. Itu kerak neraka itu untuk munafik yang besar. Kalau orang tadi muslim suka sholat tapi ingkar janji, itu munafik kecil. Jadi tingkatan neraka dari atas ke bawah disebut daroka. Berkata Ibnu Mandur, wal Arabu tutliqu ad-darak ala kulli ma tasafala kama tutliqu ad-daraj ala kulli ma ta'ala fayuqalu al-jannah darajat walin nari darakat. Orang Arab menyatakan darak terhadap tingkatan yang menurun ke bawah, dan daraj tingkatan yang naik ke atas. Maka dikatakan surga punya derajat, neraka punya darokat.
Jadi surga dan neraka dua-duanya memiliki tingkatan, cuma arahnya yang berbeda. Berkata Abdurrahman bin Zaid bin Aslam, darajatul jannah tadhabu uluwa wa darajatun nar tadhabu sufla. Tingkatan surga naik ke atas, sedangkan tingkatan neraka turun ke bawah. Ada berapa tingkatan neraka dan siapa penghuni dari tingkatan-tingkatan neraka itu? Tidak ada nas, tapi ada istihad para ulama. Seperti sebagian ulama-ulama salaf, ada yang menta'yin. Menta'yin itu menetapkan penghuni dari setiap tingkatan neraka beserta tingkatan nerakanya. Mereka berkata, wa qad warada an ba'di salaf anna usatal muwahhidin mimma yadkhuluna an-nar wa yakununa fid darkil a'la. Adapun usatul muwahhidin, ahli tauhid yang ahli maksiat, tauhidnya lurus, akidahnya lurus, tapi dia ahli maksiat, banyak melakukan dosa. Dan ketika ditimbang, dosanya jauh lebih banyak daripada pahalanya. Dia masuk dulu dalam neraka, walaupun tidak selama-lamanya, hanya sementara. Tidak akan sementerus, tapi mungkin sementahun. Dan tahunnya mungkin saja lama. Maka mereka akan berada dalam tingkatan neraka yang paling atas, dengan azab yang paling ringan. Wa fi darki tsani al-yahud, di tingkat kedua ke bawah adalah orang-orang Yahudi. Wa fi darki tsalits an-nasara, di tingkat yang ketiga adalah Nasrani. Nasrani lebih rendah anunya, tingkatan nerakanya daripada Yahudi. Yang menunjukkan apa namanya? Menunjukkan azabnya lebih dahsyat. Wa fi darkir rabi as-sabiun, di tingkatan yang keempat adalah as-sabiun. As-sabiun itu penyembah bintang-bintang, termasuk ahlun nujum. Wa fil khamis al-majus, yang kelima ke bawah adalah majusi. Wa fis sadis musyrikul Arab, yang keenamnya, tingkatan keenam orang-orang musyrik di kalangan orang-orang Arab atau sejenisnya, para penyembah patung-patung berhala, kan banyak ya, Hindu, Buddha, Lama di Tibet atau yang sejenis itu. Wa fis sabi' al-munafiqun, adapun tingkatan terakhir yang paling bawah adalah orang-orang munafik, ya. Tapi sekali lagi ini murni ijtihad yang tidak didasarkan kepada nas. Sebagian ulama ada yang memberi nama terhadap tingkatan-tingkatan tadi. Tingkatan yang pertama yang ditempati oleh orang-orang muslim yang ahli maksiat adalah Jahannam. Tingkatan yang kedua adalah Ladha. Kalla innaha ladha nazza'atan lisyawa tad'u man adbara wa tawalla. Tingkatan ketiga Hutamah. Tingkatan keempat Sa'ir. Tingkatan kelima Saqar. Keenam Jahim, dan yang ketujuh Hawiyah. Pembagian ini sekali lagi bukan nas, tapi ijtihad sebagian ulama. Berkata muallif, walam yasihat taqsimun nas fin nari wufqa hadha taqsim. Pembagian manusia dalam neraka dengan pembagian seperti itu menurut jumhur ulama tidak benar. Kama lam yasihat tasmiyat darakatin nar ala nahwi alladhi dzakaruh.
Sebagaimana tidak benar juga penamaan tingkatan neraka seperti tadi. Yang pertama Jahannam, kedua Ladha, ketiga Hutamah dan seterusnya, itu juga tidak benar. Lalu yang benar yang mana? Was-sahih, yang benar adalah anna kulla wahidi min hadhil asma alladhi dzakaruha Jahannam, Ladha, Hutamah ila akhirih ismu alam linnari kulliha wa laysa li juz'in minan nari duna juz'in wa sahha anna an-nas mutawafituna ala qadri kufrihim wa dhunubihim. Yang benar adalah masing-masing nama tadi yang disebutkan, baik Jahannam, Ladha, Hutamah dan yang lain-lainnya, itu nama-nama bagi neraka sesuai dengan karakternya, bukan nama sebagian dari neraka dan atau tingkatan dari neraka. Contoh, neraka itu benarnya satu, namanya banyak. Satu nama menggambarkan minimal satu sifat. Seperti Al-Quran juga. Al-Quran bendanya bukan benda. Al-Quran itu satu tetapi namanya banyak, sebutannya banyak. Di antara sebutan bagi Al-Quran apa? Az-Zikr, karena fungsinya peringatan. Quran juga disebut Syifa karena fungsinya apa? Obat. Al-Quran juga disebut dengan sebutan Furqan karena fungsinya apa? Membedakan. Al-Quran juga disebut dengan sebutan Ruh karena fungsinya apa? Menghidupkan hati yang sudah mati. Al-Quran juga kadang disebut dengan sebutan umpamanya apalagi dengan sebutan kitab karena memang isinya kumpulan-kumpulan kalimat-kalimat dari Allah Azza wa Jalla dan seterusnya. Allah Azza wa Jalla memiliki banyak nama, ada Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus dan seterusnya. Satu nama menunjukkan minimalnya satu sifat. Demikian juga neraka. Neraka itu bendanya satu tapi namanya banyak. Kadang disebut Jahannam, kadang disebut Ladha, kadang disebut dengan Hutamah, Hawiyah, Saqar, Sa'ir, Jahim dan yang lain-lainnya. Dan ini menunjukkan satu nama minimalnya menggambarkan satu sifat dari neraka. Dan neraka memiliki banyak sifat yang seluruhnya buruk dan mengerikan. Manusia pun bertingkat-tingkat siksanya sesuai dengan kadar kekufuran dan dosanya. Dan kita tidak bisa menentukan bahwa manusia akan berada di tingkat yang mana, karena hanya Allah yang tahu kadar dosa dari orang per orang dan siksa yang bagaimana yang layak untuk diri mereka. Wallahu a'lam bissawab. Inilah yang kelima, yaitu tingkatan neraka. Keenam, sekarang sudah jam 11. Kita break dulu sebentar ya, beberapa menit untuk mencairkan suasana, untuk menghilangkan yang ngantuk dan untuk memperbaiki hijab yang runtuh tadi. Nanti setelah siap lagi, panitia akan mengumumkan untuk siap-siap melanjut, karena gambaran neraka masih panjang dan masih beberapa lagi ya. Sampai di sini dulu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wasallam. Silakan minum dan cemilan dulu ya.